Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Sebabnya apa? Dukhon ini disebabkan adanya batsyatul kubra, hantaman keras. Dari mana? Dari langit. Ya, mari kita lihat ayatnya. Surat Ad-Dukhan, mulai dari ayat ke-10 Allah mengisyaratkannya. Allah berfirman, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Kabut asap itu sama ya, dukhan ya. Terus di ayat 11 kata Allah, yaghshan nas, kabut itu akan meliputi manusia. Bahkan di dalam hadisnya dikatakan menyelimuti seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat. Jadi planet bumi kita ini tertutupi oleh asap kabut ya. Nah, selanjutnya yang mengerikan nih kata Allah, hadza azabun alim. Inilah azab yang pedih ya. Jadi tanda besar yang paling pertama menurut Al-Mubayyad itu bukan Dajjal, tapi azab yang pedih, dukhon ya. Atas dasar apa dia berpendapat demikian? Atas dasar logika sederhana yang kita dapatkan sejak masih kecil. Kan waktu kita masih kecil sering dengar kisah-kisah umat-umat terdahulu ya, kisah nabi-nabi terdahulu. Biasanya suatu umat diazab Allah ketika berbuat apa? Zalim, maksiat, mungkar, kufur, syirik, gitu-gitu ya. Ya, tapi dengan catatan sampai ke derajat togho, melampaui batas ya. Nah, sekarang saya tanya, perjalanan umat Islam total jumlah babaknya berapa? 5. Kita sekarang di babak berapa? 4. Masih berapa babak yang kita akan jelang? 1. Ya, berarti kan sekarang tinggal 2 babak nih, babak keempat sama babak kelima ya kan? Menurut Anda kira-kira Allah mengazab itu pantasnya di babak keempat atau babak kelima? Kok pinter? Jadi babak keempat, babak mulkan Jabrian ini, para penguasa yang memaksakan kehendak ini merupakan peradaban di mana manusia mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezoliman, kesyirikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah penguasa jagat raya. Ketika Allah menilai bahwa peradaban ini telah melampaui batas togho, maka Allah yang maha pemberi balasan pasti akan menimpakan azab yang pedih berskala dunia. Itulah sebabnya Al-Mubayyad berpendapat justru tanda besar pertama itu dukhon. Ulama dulu nggak mungkin bisa merumuskan itu, karena apa? Mereka nggak hidup di babak keempat ya kan? Ulama dulu kan hidup di babak ketiga, di babak kedua, yang era sekalipun khalifahnya zalim tetap aja Quran dan Sunnah berlaku kan. Tapi sekarang kan siapapun yang hidup di babak ini itu akan sadar gitu, wah ini babak parah betul ini ya kan. Nggak usah jauh-jauh sekian tahun yang lalu, hanya berapa bulan yang lalu Pak, tiba-tiba di Facebook dibanjiri dengan orang yang terang-terangan menghina Nabi, menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Allah. Iya nggak? Setuju nggak Anda? Tiba-tiba hanya dalam berapa bulan belakangan ini orang-orang yang tadinya sembunyi-sembunyi sekarang terang-terangan ngaku LGBT. Iya kan? Ini kan ibaratnya mengundang azab Allah. Makanya ulama dulu nggak bisa membayangkan gitu loh situasi kita sekarang gini. Ya kalau kita sekarang nggak usah membayangkan, kita nyaksiin langsung. Gitu, kita nyaksiin langsung. Nah, pertanyaan selanjutnya, jadi dukhon ini yang azab ini ya, ini disebabkan apa? Di ayat ke-16 surat Ad-Dukhan Allah ngasih isyarat. Sebabnya apa dukhon itu terjadi? Yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi dukhon itu disebabkan hantaman keras. Dari mana? Dari langit. Surat At-Tur 44. Wa iyyaraw kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabum markum. Jika mereka menyaksikan bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, niscaya mereka berkata itu adalah awan yang bertindih-tindih. Ya, jadi kalau istilah Al-Qur'annya bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kalau istilah hadisnya bintang berekor jatuh. Kalau istilah modernnya apa? Meteor. Ya. Kita ngerti itu Pak. Kita ngerti itu. Dan Anda tahu lembaga antariksa Amerika Serikat NASA
yang kerjanya memantau jagat raya yang begini luas sudah mendeteksi ada meteor yang sangat besar on the way to the earth, dalam perjalanan ke planet kita ini. Yang mereka khawatirkan kalau dia memasuki sebuah area di jagat ini yang bernama keyhole, lubang kunci, pasti dia akan nabrak planet kita ini. Dan mereka mendeteksi sebuah meteor yang sangat besar yang menurut perhitungan mereka 2029 akan melintasi langit bumi kita ini. Mereka kasih nama meteor itu dengan nama yang cukup menakutkan, yaitu Apophis. Itu bahasa Latin ya. Bahasa Inggrisnya artinya the destroyer. Kenapa? Karena meteor ini besar sekali. Kalau dia menabrak langit kita, dia bertabrakan dengan atmosfer kan. Atmosfer kan perisai, dia kayak shield bagi planet kita ini. Sehingga meteor ini ya pecah. Tapi sekalipun dia pecah, akan ada bongkahan yang tetap besar lolos masuk. Yang mereka perkirakan gede bongkahan batu itu, garis tengahnya 2 km. Bakal bergerak dengan kecepatan minimal 60.000 km per jam. Kalau dia menabrak daratan planet bumi kita ini, itu menimbulkan great collision, ya, tabrakan besar yang kekuatannya menurut teorinya itu 100.000 kali lipat minimal kekuatan dari bom atom yang pernah jatuh di Hiroshima atau Nagasaki. Sedangkan kita tahu Pak, kalau bom atom diledakkan timbul kabut kan, berbentuk cendawan, ya enggak? Nah ini juga begitu, cuma bedanya apa? Cendawannya nggak kenal berhenti meluas, terus meluas karena kekuatannya begitu besar sampai menyelimuti planet bumi kita ini 40 hari 40 malam. Itulah peristiwa Dukhon ya. Dan mereka, maksudnya mereka tuh orang kafir, Hollywood sudah bikin ilustrasinya. Kenapa? Karena Hollywood sangat senang bikin film-film yang ide dasarnya dari Quran Sunnah tanpa pernah mengaku itu dari Quran dan Sunnah. They just want to make money, they just want to entertain. Sedangkan buat kita ini adalah sarana untuk tafakkur ya. Mari kita lihat ya ilustrasi yang mereka sudah buat. Jadi menurut teorinya, bongkahan batu besar itu ketika menabrak satu tempat koordinat di daratan ya, maka 200 km radius tempat jatuhnya bongkahan batu itu semua orang akan tewas ya. Kata Nabi, Dukhon membuat orang beriman seperti kena flu, sedangkan Dukhon membuat orang kafir membengkak tubuhnya sehingga keluar cairan dari kedua telinganya. Di hadis yang lain, sahabat Huzaifah bertanya, ya Rasulullah, apa itu Dukhon? Nabi membacakan ayat tadi, tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut yang nyata meliputi manusia. Inilah azab yang pedih, memenuhi semua yang di timur dan semua yang di barat, menyelimuti selama 40 hari. Jadi dia disebut azab karena makhluk yang sama, Dukhon, perlakuannya beda. Kepada orang beriman paling mentok pilek atau flu, tapi bagi orang kafir, orang munafik, badannya akan membengkak, kepalanya terasa seperti kepala hewan terpanggang, dan keluarlah aneka cairan dari aneka lubang tubuhnya, lubang hidung, lubang telinga, lubang dubur ya. Maka terjadilah perubahan rupa kalau pada orang-orang kafir dan munafik ya, kayak film-film zombie gitu ya. Nah si Dajjal, makanya si Dajjal ini diyakini oleh Al-Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, munculnya setelah Dukhon. Karena Dajjal ini tokoh kafir, dia kena Dukhon. Nah, kena efek Dukhon, sebagian mukanya meleleh, makanya matanya cacat sebelah, ya kan? Kan Nabi bilang Dajjal itu a'war, matanya sebelah, cuman satu matanya. Satu itu bukan satu di tengah Pak, dua tetapi sebelah cacat karena efek Dukhon. Gitu ya. Jadi lebih menguatkan lagi bahwa kenapa Dajjal munculnya setelah Dukhon. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang paling penting kita harus ketahui adalah setelah Dukhon dan hantaman keras ini ya, maaf, hantaman keras dulu baru Dukhon ya, maka akan ada dampak-dampak besar pada skala dunia yang terjadi ya. Yang pertama akan terjadi vast continental landslides, pembenaman bumi. Memang hadisnya begitu, pembenaman bumi di timur terjadi, pembenaman bumi di barat terjadi.